Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Rahma Yusri, dengan NIM 2201071015 dengan nomor absen 7. Aku dari kelas 2A-D3 akuntansi. Bahas lebih lanjut mengenai akuntansi perbankan. Kali ini kita akan berbincang mengenai kartu bank, payment point, dan juga bank garansi. Yang pertama tentang kartu bank. Apa sih itu kartu bank? Kartu bank atau bank card yaitu kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir, bank, atau ATM. Kartu bank dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan, kartu debit. Kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menggunakan atau mencairkan cek. Apa sih tujuan dan juga fungsi dari kartu bank? Tujuan kartu bank sebagai alat pembayaran secara online atau non-tunai, memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi via ATM untuk penarikan tunai, transfer antar bank dan atau antar rekening, memberikan kemudahan dalam keadaan darurat juga. Fungsi dari kartu bank sendiri, yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran yang relatif aman, praktis, dan nyaman. Yang kedua, memberikan perlindungan tambahan atas pembelian. Yang ketiga, memberikan berbagai manfaat tambahan seperti promo, penggunaan, dan diskon untuk penggunaannya. Yang keempat, yaitu memberikan pembayaran transaksi dengan fleksibel. Yang kelima, menawarkan banyak benefit bagi pengguna seperti reward, poin, dan juga cashback. Fungsi yang keenam yaitu memberikan perlindungan kepada konsumennya. Kita bahas selanjutnya yaitu jenis-jenis dari kartu bank. Ada tuh namanya kartu debit dan juga kredit. Kartu kredit ini alat pembayaran non tunai guna mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan juga mudah. Kartu kredit ini juga ada nih macamnya, yaitu ada yang pertama kartu kredit silver. Kartu kredit silver ini memiliki limit kartu kredit paling rendah sekitar 4 juta hingga 7 juta. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan minimal 3 juta per bulan. Ada juga tuh yang versi goldnya, limit kartu kredit sekitar 10 juta hingga 40 juta. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan sekitar 5 juta hingga 10 juta per bulannya. Jenis selanjutnya yaitu kartu kredit platinum. Limit dari kartu kredit sekitar 40 juta hingga 1 miliar. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan minimal 180 juta per bulannya. Terus juga ada nih kartu kredit titanium. Kartu ini hanya yang diundang secara langsung oleh bank lah yang akan mendapatkan kartu kredit titanium ini. Terus juga ada nih kartu kredit spesial. Kartu kredit jenis ini diperuntukkan bagi mereka pengusaha besar dengan aset miliaran, pengacara terkenal, ataupun dokter terkenal. Tadi kita udah bahas mengenai kartu kredit, sekarang kartu debit. Kartu debit ini adalah kartu yang dapat digunakan untuk belanja selain menggunakan uang tunai dari rekening bank. Mekanisme penggunaan kartu kredit, mekanismenya berbeda dengan kartu debit. Saat melakukan transaksi, kartu kredit tidak memotong saldo, melainkan pihak bank mencatatnya sebagai hutang. Hutang ini kemudian wajib kita bayar setiap bulannya. Sedangkan kartu debit, pada penggunaan kartu debit, mekanisme umumnya ialah digesek pada mesin EDC. Lalu saldo yang terdapat di bank akan dipotong secara otomatis. Untuk keamanan penggunaan, biasanya bank meminta nasabah untuk memasukkan PIN ke mesin EDC saat melakukan transaksi. Pembahasan kedua yaitu payment point. Pengertian dari payment point sendiri ialah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran di mana bank adalah media sarana dan perantaranya. Payment point merupakan jasa perbankan yang melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran rutin yang
dilakukan setiap bulan dengan jumlah transaksi yang relatif kecil. Contoh-contoh dari payment point ini, teman-teman bisa tuh bayar listrik, bisa juga bayar token, bayar PDAM, bayar BPJS, atau teman-teman mau beli pulsa juga bisa. Itu namanya transaksi kecil yang seperti itu dinamakan payment point. Itu gampangnya kita ingat ya teman-teman. Terus nih lanjut, tujuan payment point ini untuk apa sih? Tujuan payment point ini untuk menambah fungsi dan fasilitas baru yang dapat dilakukan melalui bank untuk mempermudah dalam melakukan berbagai jenis pembayaran yang dimiliki hanya dengan mendatangi satu tempat saja. Untuk membantu perekonomian masyarakat, pembahasan ketiga mengenai bank garansi. Apa sih itu bank garansi? Bank garansi merupakan sebuah jaminan dalam bentuk warkat yang diberikan bank kepada nasabahnya. Bank dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah merupakan pihak yang dijamin. Tujuan bank garansi. Jika dilihat dari pihak bank, tujuan bank garansi bagi bank memberikan bantuan dan fasilitas serta mempermudah dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mengikuti tender. Bagi bank nih lagi kan, memperoleh keuntungan dalam biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Bisa juga meningkatkan kredibilitasnya di mata para nasabah. Sedangkan fungsi bagi pemegang jaminan yaitu memberi jaminan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang menjamin melalaikan kewajibannya. Karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi ini. Menumbuhkan rasa percaya antara pemberian jaminan yang dijamin dan yang menerima jaminan. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berhubungan usaha, baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Fungsi bank garansi ini bagi kreditur, penerima jaminan, sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Sedangkan bagi debitur terjamin sebagai sarana pendukung untuk memberikan jaminan kepercayaan kreditur bahwa prestasi yang menjadi hak kreditur akan tetap terpenuhi dalam 24 waktu, sekalipun ia berhalangan untuk memenuhinya. Fungsi bank garansi seperti ini memperlancar transaksi yang dibuatnya. Bagi bank penjamin sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan yang bertujuan untuk memperlancar transaksi yang dibuat nasabah dan kreditur yang memperoleh. Jadi begitu teman-teman, usai sudah pembahasan kita kali ini, kita kan udah bahas mengenai kartu bank, payment point, dan juga bank garansi. Terima kasih karena teman-teman udah nonton video aku, video tugas perbankan aku. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.